Halo teman-teman ATL Indonesia, kita berjumpa kembali di channel ATL Indonesia. Kali ini kita membahas materi kimia klinik 3, yaitu mengenai gangguan pada hepar. Yang mana ini masih dalam satu kesatuan mengenai tes fungsi hati, tes fungsi hepar. Bersama saya Ahmad Lab di channel ATL Indonesia. Mari kita menyimak bersama-sama pembelajaran atau kuliah online di channel saya ini. Semoga bermanfaat. Oke, kita bahas satu persatu. Dimulai dengan pendahuluan, yang mana file ini juga saya kompilasi dari berbagai sumber, sehingga menjadi sebuah materi yang cukup lumayan untuk berbobot untuk mendapatkan ilmunya. Kita mulai dulu dengan hepar atau hati. Hepar atau hati merupakan salah satu organ tubuh yang besar. Dia besar dan merupakan pusat metabolisme tubuh manusia. Dia ini berada di rongga abdomen. Dan dia merupakan organ yang besar. Organ ini memiliki fungsi yang kompleks, diantaranya mempunyai peranan dalam memetabolisme karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan obat-obatan. Jadi di sini berperan dalam hal 3 komponen utama: karbohidrat, lemak, dan protein. Juga yang lain-lain. Sel-sel hepar berperan penting dalam proses metabolisme tersebut, yang mana sel-sel hepar ini biasa nanti disebut dengan sel-sel hepatosit, sel hati. Nah, sel-sel hati inilah nanti yang berperan, dan memang selnya memang dirancang khusus untuk berperan dalam hal kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh tubuh, termasuk yang cukup kompleks dilakukan oleh hati. Di hati nanti ada juga, selain sel hepatosit, ada juga sel Kupffer. Sel Kupffer ini nanti yang berperan sebagai makrofag jaringan di dalam hati. Lanjut lagi teman-teman alimsa. Nah, ini struktur hepar. Jadi ada lobus kanan yang ukurannya besar, dan ada lobus kiri. Dia dialiri oleh vena cava. Dia ada vena cava inferior. Nah, kemudian ada juga, kemudian dia itu ada berdekatan dengan suatu kantung yang warnanya hijau. Kita tahu itu adalah empedu, dan empedu ini nanti dihubungkan melalui kanalikulus empedu. Nah, ini ada vena, ada juga dia vena porta, ada juga dia di sini. Jadi dialiri darah itu. Nah, kemudian untuk hepar strukturnya memang bentuknya seperti itu ya. Mirip-mirip seperti segitiga siku. Hati atau hepar memiliki bagian-bagian yang disebut dengan lobus. Lobus itu istilah tunggal, kalau lobi istilah jamak, yang terbagi menjadi beberapa bagian seperti lobus hepatis dextra dan lobus hepatis sinistra, yang masing-masing memiliki fungsinya sendiri. Ini dextra dengan sinistra. Nah, ini lobus kanan, lobus kiri. Nah, kita pindah ke fungsi hati. Hati itu memiliki fungsi yang lumayan banyak. Pertama, sebagai pusat metabolisme, yaitu karbohidrat, pembentukan dan pemecahan glikogen. Jadi glukosa diubah jadi glikogen, kemudian glikogen diubah menjadi glukosa. Ini prosesnya namanya glikogenolisis dan glikogenesis. Kemudian lemak, sintesis dan menyimpan trigliserida, sintesis kolesterol dan garam empedu, hidroksilasi vitamin D. Nah, ini jadi
di sini mensintesis lemak, trigliserida. Jadi trigliserida, kolesterol. Nanti mungkin terbentuk ester kolesterol, dan mungkin juga nanti dari kolesterol ini dibuat garam empedu. Garam empedu ini digunakan untuk pencernaan yang lebih bagus lagi untuk lemak. Dan hidroksilasi vitamin D. Jadi vitamin D ini diaktifasi di HEFAR dengan melakukan hidroksilasi. Nah, hidroksilasi tahap pertama. Tahap kedua nanti di ginjal. Jadi 1,12 di OH nanti dia melakukan hidroksilasi, menjadilah terbentuklah vitamin D yang aktif. Kemudian protein yang ketiga, deaminasi asam amino. Jadi asam amino itu dilepas gugus NH2-nya. Residu nitrogen amino, amonia, ini aminia ini. Amonia jadi urea. Jadi NH2 nanti diubah menjadi NH3. NH3 dengan CO2 menjadi NH2CO NH2. Itu namanya urea. Sintesis albumin. Jadi membentuk albumin. Albumin, globulin, dan faktor koagulasi. Jadi beberapa faktor koagulasi dibentuk di HEFAR. Nah, jadi kalau HEFAR mengalami gangguan, nanti terjadi penurunan albumin dan globulin serta penurunan dari faktor koagulasi. Efeknya terjadi pemanjangan nanti faktor pembekuan darah. Yang kedua, penyimpanan dia fungsinya. Sebagai penyimpan energi. Energi kita tahu energi itu dalam bentuk glukosa yang difosforilasi menjadi glukosa 6-fosfat. Lalu di polimer menjadi glikogen. Jadi di sini ATP dia menyimpan energi ATP. Berbagai senyawa besi. Nanti dia besi di sini hemosidrin. Vitamin B12 dia menyimpan vitamin B12. Cyanocobalamin. Vitamin A dia juga menyimpan, karena vitamin A ini larut dalam namanya lemak, jadi dia disimpan di HEFAR. Apabila nanti HEFAR sudah memenuhi kapasitasnya penyimpanan vitamin A ini, maka terjadilah proses nanti hipervitaminosis kalau dia sudah melebihi batas kemampuan menyimpan vitamin A. Lanjut lagi, yang ketiga dia sebagai sintesa atau sintesis, membuat atau mengolah. Jadi dia sini mensintesis protein dan lemak. Contohnya. Kemudian ekskresi. Fungsi dia sebagai ekskresi, mengekskresi obat atau racun. Ada suatu obat masuk, dia dilakukan ekskresi, diubah menjadi bentuk yang mudah larut dan kurang toksik. Bahkan mungkin bisa juga nanti menjadi yang lebih toksik. Intoksikasi nanti. Salah satunya akan menjadi sebuah racun nanti, atau racun yang masuk. Kemudian detoksifikasi. Nah, detoksifikasi ini dia menetralisir racun. Jadi menetralkan racun yang semula beracun diubah menjadi yang kurang beracun. Salah satunya contohnya adalah amoniak. Amoniak masuk dalam tubuh, misalnya ada berlebihan keracunan amoniak, maka amoniak diubah menjadi urea. Itu menetralisir racun. Konjugasi bilirubin dan ekskresi bilirubin. Nah, bilirubin itu sudah kita bahas sebelumnya di materi-materi sebelumnya. Yang namanya bilirubin itu pecahan dari hemoglobin, pecahan dari hem. Hem itu bila dibuang atau ditarik besinya dari cincin tetravirolnya, terlepaslah biliverdin. Biliverdin ini menjadi bilirubin. Bilirubin ini tidak larut dalam air, dibawa oleh protein masuk ke hati, lalu dikonjugasi dengan asam glukuronat. Terbentuklah bilirubin glukuronat atau bilirubin diglukuronat. Ada mono, ada diglukuronat. Jadi bilirubin ini diekskresikan menjadi pigmen empedu, mungkin juga nanti akan menjadi pigmen feses, mewarnai feses dan urin, menjadi sebagai produk urobilinogen. Nah, seperti itu. Nah, lanjut lagi, pertahanan. Jadi sebagai pertahanan dia
bertitik fokus pada sel Kupffer. Sel Kupffer ini adalah monosit jaringan di hati, yang mana kita tahu monosit itu makrofag itu berasal dari monosit. Ya, ini makrofag jaringan di hati namanya sel Kupffer sebagai fagosit, akan memakan dan memusnahkan mikroorganisme yang masuk ke dalam hepar. Lanjut lagi kita klasifikasi penyakit hepar. Yaitu pertama penyakit hepar akut. Jadi penyakit hepar akut. Yang kedua penyakit hepar kronis. Jadi sepasang dia. Ada akut yang baru saja terjadi dan kronis yang lama atau menahun. Jadi kalau akut ini rentangnya diperkirakan kurang dari 6 bulan. Kalau kronis ini sudah lebih dari 6 bulan atau menahun atau tahunan. Oke, kita lihat di sini jenis-jenis penyakit hati. Jadi ada yang akut. Nah, di sini kurang 6 bulan, hepatitis misalnya, virus atau obat. Jadi kita misalnya terinfeksi virus hepatitis, segera langsung terjadi radang hati. Atau kronis lebih dari 6 bulan, misalnya hepatitis kronis. Kemudian yang mana yang persisten. Persisten ini bertahan dan menahun. Jadi hepatitisnya itu bertahan, tidak ada kesembuhan atau tidak ada perbaikan. Kemudian hepatoma dan sirosis hati. Nah, ini penyakit-penyakit oleh hepar. Kalau melihat gambar di sini, hepar ini cukup berat juga gangguannya. Jadi hepatoselulernya itu diganggu oleh toksin, kemudian infeksius itu biohazard, bahan-bahan yang berbahaya atau infeksius. Kemudian ada gallstone itu adalah batu empedu, ada tumor dan atau metastasis, dan sirosis, kolestasis. Nah, ini kita pindah lagi. Teman-teman lihat etiologinya ini asal kausanya, penyebabnya. Pertama adalah faktor keturunan, yang kedua malnutrisi, dan yang ketiga virus hepatitis. Nah, virus hepatitis. Keempat, obat hepatotoksik. Jadi obat yang menyebabkan racun pada hepar. Yang kelima adalah alkohol. Jadi akan terjadi perlemakan pada hati karena pada penggunaan alkohol yang berlebihan dan jangka panjang. Kita pindah ke manifestasi klinis. Apa saja yang terjadi secara klinis akibat gangguan pada hati atau kerusakan pada hati. Pertama, mata dan kulit menguning. Ini karena tingginya kadar bilirubin. Warna urin lebih gelap karena bilirubin yang diekskresikan mungkin juga bersama urobilinogen itu tinggi, sehingga warna urin menjadi gelap, yaitu seperti teh tua. Teh tua ini indikator untuk melihat adanya bilirubinuria, bilirubin yang ditemukan dalam urin berlebihan. Yang ketiga, bengkak pada perut. Karena bengkak pada perut ini karena hati mengalami hepatomegali, pembesaran, sehingga hati membesar. Akibat hati membesar terjadilah pembekakan pada perut. Disertai nanti dengan gangguan berupa udema nanti. Udema atau edema. Kelelahan dan lemas. Kelelahan dan lemas ini merupakan tanda-tanda umum. Kemudian penurunan kesadaran. Apabila berat, pasiennya akan mengalami penurunan kesadaran. Nyeri abdomen, ya, nyeri di wilayah rongga perut. Kehilangan nafsu makan. Nafsu makan akan berkurang pada orang-orang dengan gangguan pada hati. Mual dan muntah. Mual dan muntah ini karena tekanan yang terjadi rongga abdomen menekan, hati tertekan oleh tulang abdomen di saluran cerna, sehingga saluran cerna juga terganggu. Akibatnya terjadi mual dan muntah. Demam ini merupakan tanda-tanda umum suatu gejala radang atau inflamasi atau mengalami infeksi. Nah, ini kurang lebih ada 9 tanda-tanda manifestasi klinis. Oke, sekarang kita pemeriksaan fungsi hati, LFT, Liver Function Test.
Tes fungsi hati atau LFT adalah tes yang menggambarkan kemampuan hati untuk mensintesis protein, mensintesis albumin, globulin, faktor koagulasi, dan memetabolisme zat yang terdapat di dalam darah. Nah, tes fungsi hati dilakukan dengan pemeriksaan laboratorium. Jadi laboratorium dilakukan pemeriksaan. Terutama yang paling mudah itu dengan melakukan pemeriksaan darah dan urin. Itu yang paling mudah, terutama pemeriksaan darah. Jadi darah pasien diambil, dipisahkan serumnya, lalu diperiksa. Ada juga yang menggunakan nanti spesimen plasma, misalnya untuk koagulasi, faktor-faktor koagulasi. Pemeriksaan berupa enzim, kemampuan sintesis protein, dan lainnya. Nanti pemeriksaannya misalnya proton time tambahannya untuk melihat faktor koagulasi. Lanjut lagi kita pemeriksaan laboratorium. Pertama ALT atau GPT. Ini enzim yang spesifik yang lebih mengarah ke arah fungsi hati. Bila digabungkan bersama-sama dengan AST atau GOT, keduanya ini merupakan sepasang yang menggambarkan faal hepar. GGT, gamma glutamil transferase atau gamma glutamil transpeptidase. ALP, alkali fosfatase, kemudian bilirubin. Nah, ini bilirubin total, bilirubin direct, dan bilirubin indirect. Lalu prothrombin time. Ini adalah mengukur kemampuan faktor-faktor pembekuan darah di dalam plasma. Jadi ini menggunakan darah sitrat. Albumin. Jadi dalam darah kita itu albumin beredar, dan albumin ini protein utama di dalam tubuh. Penurunan albumin itu terkait dengan kemampuan hati menurun dalam mensintesis albumin. Nah, ini kurang lebih ada 7 yang dilakukan untuk pemeriksaan laboratorium, minimal ini untuk fungsi hati. Ini secara umum, belum nanti yang spesifik. Kita lanjut lagi teman-teman, kita bahas satu persatu. ALT dulu kita bahas. Konsentrasi enzim ALT yang tinggi terdapat pada hati. ALT juga terdapat pada jantung, otot, dan ginjal. Jadi dia yang utama, persentasenya di dalam hati paling tinggi. Walaupun ada di dalam jantung, otot, dan ginjal. ALT lebih banyak terdapat dalam hati dibandingkan jaringan otot jantung. Dan lebih spesifik menunjukkan fungsi hati daripada AST. Ini pasangannya si AST ini. ALT berguna untuk diagnosa penyakit hati dan memantau lamanya pengobatan penyakit hepatik, sirosis, dan efek hepatotoksik obat. Jadi ALT ini yang paling ideal untuk fungsi hati ketimbang AST. Walaupun dipasangkan kedua-duanya memang bagus, menaikkan spesifisitas dan sensitivitas fungsi hati. Nah, ini kita lihat nilai rujukannya 5-40 U/L. Jadi ALT ini lebih tinggi sedikit nilai rujukannya dibandingkan AST. 40 batas cut off-nya. Jadi kalau di atas 40 itu sudah dapat dikatakan terjadi peningkatan yang lumayan kecil. Nanti berapa kali peningkatannya? Misalnya 2 kali, berarti 40 kali 2, 40 kali 3. 40 kali 2, 80, 40 kali 3, 120. Berarti kenaikannya 3 kali dari nilai rujukan atau nilai normal. Pindah lagi kita ke AST, aspartat aminotransferase. AST adalah enzim yang memiliki aktivitas metabolisme yang tinggi. Ditemukan di jantung. Di jantung paling banyak ini. Hati, otot rangka, ginjal, otak, limpa, pankreas, dan paru-paru. Oleh sebab itu, gangguan pada jantung ini lebih menggambarkan AST ketimbang hepar, dengan catatan ALT normal. Jadi kalau ALT-nya masih normal, AST naik. Berarti ini arahnya ke arah jantung gangguannya. Lanjut lagi.
Penyakit yang menyebabkan perubahan, kerusakan atau kematian pada sel jaringan tersebut akan mengakibatkan terlepasnya enzim ini ke sirkulasi darah. Nah, sekedar untuk bahan pertimbangan, di dalam sel hepar sitoplasmanya itu banyak terdapat sel hepar nih, sel hepatosit itu banyak terdapat di sitoplasmanya adalah ALT. ALT ya. Namun ada juga dalam jumlah sedikit AST. Sitoplasmik AST namanya. Tapi dia AST berada juga di dalam mitokondria atau di dalam organel. Oleh sebab itu, apabila gangguannya akut nanti ALT lebih dahulu keluar dari sel hepar, merembes keluar. Nanti bila pada gangguan hatinya itu lebih lama lagi, diguncangnya lebih lama lagi sel hati, maka keluarlah AST yang di dalam organel, misalnya mitokondria, keluar dari sel. Ini berarti kasusnya kronis. Jadi kita bisa menyimpulkan kasus kronis itu AST lebih tinggi dibandingkan ALT walaupun sama-sama tinggi. Misalnya AST-nya itu 2000, ALT-nya 1500. Itu adalah kasus kronis. Kalau kasusnya akut, ALT lebih tinggi dibandingkan AST. Misalnya ALT-nya 600, AST-nya misalnya 400. Nah, ini kita untuk melihat diferensiasi radang hati kronis dan radang hati akut. Peningkatan kadar AST maksudnya dapat terjadi pada penyakit hati, pankreatitis, radang pada pankreas akut, trauma, penyakit ginjal akut, luka bakar parah, dan penggunaan berbagai obat, misalnya isoniazid, erythromycin. Nah, isoniazid ini obat anti tuberkulosis. Maka akan terjadi peningkatan AST ALT mulai dari ringan mungkin sedang hingga berat nanti pada pengguna obat-obat tuberkulosis. Misalnya saja ini. Nilai normalnya 5 sampai dengan 35. Jadi AST ini lebih rendah sedikit. 5 sampai 35. Jadi kan tinggal dikalikan nanti. 35 kali 2, 35 kali 3, 35 kali 10, 35 kali 20. Berapa kali? Atau 35 kali 100, 3500 misalnya. Nah, ini kenaikan-kenaikan dari AST dan ALT. Lanjut lagi kita teman-teman ATL Indonesia. Gamma glutamil transferase, GGT atau gamma GT. GGT terutama terdapat pada hati, ginjal, dan terdapat dalam jumlah yang lebih rendah pada prostat, limpa, dan jantung. Jadi dalam hati. Jadi gamma GT ini lebih menggambarkan hati, terutama nomor 2 ginjal, lalu organ yang lain. Hati dianggap sebagai sumber enzim GGT, meskipun kenyataannya kadar enzim tertinggi terdapat di ginjal. Jadi gamma GT menggambarkan hati dan ginjal. Enzim ini merupakan marker atau penanda spesifik untuk fungsi hati dan kerusakan kolestasis dibandingkan ALP. Jadi kalau gamma GT ini lebih arahnya kolestasis. Pada hepar mengalami kolestasis. Laki-laki memiliki kadar yang lebih tinggi daripada perempuan karena juga ditemukan pada prostat. Di awal tadi ada tulisannya prostat. Jadi laki-laki lebih tinggi pada perempuan. Dihasilkan dari kelenjar prostat. Nah, lanjut lagi kita masih ke gamma glutamil transferase. Sangat sensitif pada kerusakan hati yang diakibatkan oleh keracunan barbiturat. Barbiturat ini macam-macam. Barbiturat berbagai jenis turunan barbiturat, misalnya tiopenton barbiton, pentotal, nah misalnya penitoin dan alkohol. Jadi orang dengan gangguan, misalnya dia pengguna alkohol berat, dia lebih baik diperiksa dengan gamma GT. Jadi penginum alkohol berat, gamma glutamilnya akan melonjak atau naik.
Juga meningkat pada kelainan hepatoseluler, kolestasis, infak miokard, payah jantung kongestif, DM, dan pankreatitis. Jadi ini akan meningkat juga. Cuma di sini disebabkan oleh keracunan obat dan alkohol, itu akan naik. Jadi kalau misalnya gamma GT ini kita berpikir gangguan akibat keracunan atau bukan keracunan obat atau pengguna alkohol yang lama. Nilai rujukannya, nilai normalnya adalah kurang dari 94 U/L. Jadi misalnya nanti bila di atas 94, maka itu ada terjadi peningkatan yang mulai rendah hingga peningkatan yang sedang dan tinggi. Pada perempuan kurang dari 70 U/L, satuannya unit per liter, satuan yang digunakan internasional. Kita pindah ke ALP, alkalin fosfatase. Enzim ini berasal terutama dari tulang, hati, dan plasenta. Nah, jadi dia berasal dari tulang, hati, dan plasenta. Jadi yang di sini malah tulang yang dominan dibandingkan dengan hati dan plasenta. Dan ini lebih tinggi alkali fosfatase ALP ini pada anak-anak, karena pada anak-anak itu adalah usia pertumbuhan, sehingga progres pertumbuhan tulangnya itu lebih berkembang dan lebih cepat metabolismenya dibandingkan orang dewasa. Pada penyakit hati, kadar ALP, alkali fosfatase, darah akan meningkat karena ekskresinya terganggu. Peningkatan ALP bisa terjadi pada obstruksi biliar dan tumor hati. Jadi dia bisa digunakan sebagai penanda tumor pada hati. Pada obstruksi biliar ALP meningkat lebih dari 3 kali batas atas normal. Nah ini /pada obstruksi biliar, di sumbatan pada saluran pada hepar. Nilai normal 30-130 U/L. Jadi nilai normalnya berada di 30-130. Nanti kalau pada anak-anak bisa sampai 400 itu. Pindah kita ke pigmen, yaitu bilirubin. Bilirubin terjadi dari hasil peruraian hemoglobin dan merupakan produk antara dari produk hemolisis. Tadi saya jelaskan, eritrosit yang sudah tua itu akan pecah atau dimfagositosis karena ini proses apoptosis. Keluarlah hemoglobin. Hemoglobin dipecah menjadi hem dan globin. Globin bisa dipakai kembali untuk pembentukan hemoglobin selanjutnya atau dipecah-pecah menjadi asam amino. Asam amino untuk membuat protein lain. Sementara si hem tadi di inti besinya diambil, besi ditarik, dilepas, terlepaslah sisanya residunya, cincin protoporfirin, tetravirolnya. Maka ini dinamakan sebagai produk biliverdin. Biliverdin menjadi bilirubin. Bilirubin dibawa oleh hepar dan bilirubin dikonjugasi dengan glukuronat menjadi monoglukuronat atau diglukuronat. Maka terbentuklah bilirubin direct. Nah, bilirubin direct adalah bilirubin yang larut dalam air. Sementara bilirubin indirect adalah bilirubin yang tidak larut dalam air. Nah, ini. Bilirubin dimetabolisme oleh hati dan dieskresi ke dalam empedu. Sedangkan sejumlah kecil ditemukan dalam serum. Memang ada dalam serum, kecil sekali. Di bawah 1 mg per dl kadarnya. Nanti di dalam empedu dan sebagian lagi nanti disalurkan melalui duodenum ke dalam feses sebagai pigmen urobilinogen yang diubah menjadi sterkobilinogen. Sebagian lagi dimasuk ke dalam sirkulasi enterohepatik. Masuk di pembuluh yang masuk ke dalam ginjal. Di ginjal nanti difiltrasi dan dibuang sebagai produk urobilinogen, sebagai pigmen mewarnai urin yang berwarna kuning. Jadi feses kuning, urin kuning itu karena efek dari metabolit bilirubin. Peningkatan bilirubin terjadi jika terdapat pemecahan sel darah merah berlebihan, hemolisis atau anemia hemolisis. Nah, ini misalnya pengguna obat yang menyebabkan hemolisis sel atau infeksi malaria atau karena memang eritrositnya memang abnormal bentuknya sehingga
eritrosit tadi dipecah atau dimakan oleh sel-sel di limfa atau di limfe atau di hati. Misalnya sel sabit. Sel sabit ini menghalangi pembuluh darah sehingga harus dihancurkan, kalau tidak terjadi sumbatan nanti. Atau jika hati tidak dapat mensekresikan bilirubin yang dihasilkan. Jadi ada nanti kasusnya hiperbilirubinemia on konjugat, ini yang anemia hemolitik misalnya, ada hiperbilirubinemia konjugat. Yang konjugat ini tidak bisa disekresikan karena sumbatan, misalnya batu empedu. Sementara yang pertama ini, jadi bilirubin indirect itu tinggi pada anemia hemolitik, sementara bilirubin direct itu meningkat pada kondisi sumbatan empedu misalnya. Atau misalnya sindrom Dublin, sindrom Johnson. Ada juga sindrom-sindrom yang lain yang menyebabkan penyakit-penyakit gangguan pada hepar. Nanti pada pressingnya dibagi 3. Pada kasus prehepatik, pada kasus hepatik, pada kasus poshepatik. Yang prehepatik ini anemia hemolitik, pada hepatik ini karena gangguan infeksi, misalnya infeksi virus. Pada kasus poshepatik ini adalah sumbatan empedu misalnya. Peningkatan bilirubin yang disertai penyakit hati dapat terjadi pada gangguan hepatoseluler, obstruksi saluran empedu, atau hemolisis sel darah merah. Nah, ini 3 ini. Hepatik, poshepatik, dan prehepatik. Kalau melihat dari 3 ini, hepatoseluler ini hepatiknya, obstruksi ini poshepatik atau pasca hepatik, dan hemolisis eritrosit ini adalah prehepatik. Nilai rujukan tidak lebih dari 1 mg per dl. Lanjut lagi kita ke prothrombin time. Untuk mengetahui kemampuan hati dalam mensintesis faktor koagulasi. Faktor 1, faktor 2, faktor 5, faktor 7, faktor 9, dan faktor 10 ini adalah dibuat oleh hepar. Jadi faktor-faktor ini dibuat oleh hepar, dipengaruhi oleh di sini vitamin K nanti yang berpengaruh. Kecuali faktor 8, faktor hemofilia ini. Penurunan faktor pembekuan darah menjadi indikator penurunan fungsi hepar. Jadi nanti misalnya prothrombin time-nya ini memanjang, berarti ini ada terjadi penurunan dari faktor pembekuan darah. Walaupun nanti prothrombin time ini memanjang, bisa juga terjadi karena efek lain. Nah, PT atau prothrombin time atau PPT menurun pada kondisi penyakit kronis. Nah, PT memanjang dapat juga terjadi pada kondisi lain. Nah, ini kondisi lain misalnya apa? Pemberian obat-obat antikoagulansia. Misalnya pemberian komarin, pemberian heparin, atau pemberian jenis-jenis obat yang tadi menghambat atau bereaksi terhadap pembekuan darah. Nah, komarin. Jadi obat ini nanti memanjangkan PT, walaupun ada kondisi-kondisi ini karena efek terapi. Misalnya pemasangan ring pada jantung, jadi dibuatlah PT itu memanjang. PT memanjang itu kita lihat dengan membaca INR-nya. INR-nya perbandingan PT dibanding dengan PT yang normal. Nilai normalnya itu INR. Kita pindah lagi, lanjut teman-teman di albumin. Albumin disintesa oleh hati, hepar, dan mempertahankan keseimbangan distribusi air dalam tubuh. Karena albumin di sini adalah mempertahankan tekanan koloid osmotik. Nah, kita tahu tekanan hidrostatik jantung itu kuat, tapi diimbangi dengan tekanan koloid osmotik. Gara-gara hidrostatik, banyak cairan keluar dari pembuluh darah, disalurkan ke jaringan atau ke kelenjar limfe, di arteri nanti. Tapi nanti di vena ditarik daya koloid osmotik albumin itu lebih kuat dibandingkan tekanan hidrostatik karena pembuluh balik. Nah, sehingga cairan jaringan lebih banyak disedot atau diambil oleh albumin masuk ke dalam pembuluh darah. Nah, ini ada keseimbangan. Jadi tidak akan terjadi
cairan yang menumpuk di jaringan. Ini apabila albumin turun, gara-gara sintesa hepar yang turun, maka terjadilah edema atau udema karena menumpuknya cairan di jaringan. Karena apa? Daya isap osmotik albumin itu menurun karena jumlahnya menurun. Karena apa? Hepar fungsinya menurun. Jadi kalau orang-orang dengan udema, kemungkinan itu karena apa? Albumin turun disebabkan oleh sebab-sebab lain, yaitu sintesa hepar juga yang menurun. Albumin membantu transport beberapa komponen darah seperti ion, bilirubin, hormon, enzim, obat. Jadi di sini misalnya besi diangkut oleh albumin, misalnya ion lain, besi lain, misalnya logam lain. Bilirubin pertama diangkut oleh albumin, walaupun diangkut juga oleh globulin. Hormon-hormon yang tidak larut, kemudian enzim dan obat yang tidak larut dalam air. Penurunan albumin pada keadaan malnutrisi, misalnya sindrom absorpsi, ini gangguan absorpsi, hipertiroid, gangguan fungsi hati, infeksi kronis, luka bakar, edema, sirosis, nefrotik sindrom, dan perdarahan. Ini albumin menurun. Mengenai albumin lebih jelasnya, pembahasannya silakan teman-teman membuka di file video mengenai albumin atau protein darah. Nilai normalnya 3,5 sampai dengan 5,0 gram per dl. Gram per dl ya satuannya, apabila dikonversi menjadi gram per liter itu menjadi 35 sampai dengan 50. Nanti tiap laboratorium beda-beda. Ada yang 3,8 sampai dengan 5,1 gram per dl. Ini kebetulan 3,5 sampai dengan 5. Nah, itu saja teman-teman mengenai gangguan atau penyakit atau sifatnya itu radang pada hati. Oke, itu saja teman-teman. Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng notifikasi apabila ingin teman-teman selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam ATLM Indonesia. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menginginkan atau mendapatkan ilmu atau perkuliahan secara online di channel saya ini. Saya Ahmad Lab dari Banjarmasin pamit. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.